Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nelly Elizah MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran penelitian tindakan kelas, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini saya Ajeng Ayu Aliafi selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan teman-teman saya. Yang pertama ada saudari Vivit Andriani dan juga saudara Raihan. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai identifikasi dan perumusan masalah pada penelitian tindakan kelas. Ya, langsung saja pemateri pertama, yaitu oleh saya sendiri, Ajeng Ayu Aliafi, yang akan membahas mengenai poin pertama, yaitu identifikasi masalah atau masalah yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Nah, permasalahan dalam dunia pendidikan itu selalu muncul bersamaan dengan perkembangan dan juga untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam situasi dan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian ada juga melalui pengaruh informasi dan kebudayaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Sehingga hal tersebutlah yang memicu seorang guru harus melakukan suatu bentuk penelitian tindakan kelas guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan tidak dapat diselesaikan begitu saja. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah metode penelitian berupa pengolahan tindakan kelas yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan penerapan kegiatan pembelajaran seperti menerapkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan juga inovatif, serta menyenangkan dan juga dapat meningkatkan efektivitas atau aktivitas dan kreativitas peserta didik dan juga lainnya. Kemudian selanjutnya ada 5 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah masalah tersebut dapat diangkat untuk masalah penelitian tindakan kelas. Dan kelima kriteria yang dimaksud adalah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah apa yang kita angkat, dan masalah tersebut harus berasal dari kelas. Kemudian yang kedua, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang ketiga adalah permasalahan tersebut dilandasi dengan data yang otentik. Yang keempat, permasalahan harus ditemukan dulu penyebabnya. Dan yang kelima, permasalahan tersebut ada kemungkinan untuk diselesaikan melalui tindakan di kelas, serta urgensinya untuk segera diselesaikan. Masalah yang dapat dikaji dalam penelitian tindakan kelas ini harus layak dan juga harus berada dalam lingkup pembelajaran. Misalnya masalah kebisingan kelas, karena memang sekolahnya itu berada di lingkungan pabrik gitu ya. Kemudian itu tidak layak untuk diteliti. Demikian halnya dengan jika tidak adanya buku paket dapat menyebabkan peserta didik sukar untuk mengerjakan PR. Nah, itu tidak perlu dikaji melalui penelitian tindakan kelas, karena masalah tersebut berada di luar kemampuan seorang guru tersebut. Nah, dan yang terakhir, saya akan menjelaskan ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan penelitian tindakan kelas. 5, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah bisa mencari permasalahan dengan metode pembelajarannya. Apakah metode pembelajarannya itu sudah sesuai atau belum di kelas tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah motivasi belajar peserta didik.
Misalkan di kelas A motivasi belajarnya berbeda dengan di kelas B. Nah, itu bisa dijadikan sebagai identifikasi masalah dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang ketiga, kreativitas belajar peserta didiknya. Dan yang keempat adalah model-model pembelajaran. Kelima, keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang keenam, yaitu pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar dalam suatu proses pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi bisa kita ketahui dulu 6 pokok permasalahan-permasalahan yang dapat kita ambil atau kita angkat di penelitian tindakan kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenai merasakan adanya masalah dalam penelitian tindak kelas. Nah, dalam hal ini, bagaimana cara kita untuk merasakan bahwa adanya sebuah masalah? Nah, dalam hal ini, kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri mengenai proses pembelajaran dan kualitas pembelajaran yang telah kita lakukan itu bagaimana? Contoh pertanyaannya, yang pertama, apakah proses pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau belum? Yang kedua, apakah sumber belajar dan daya dukungnya sudah memadai atau belum? Yang ketiga, apakah perolehan sumber belajarnya sudah cukup atau tidak? Ini contoh pertanyaannya. Nah, Hopkins juga mengungkapkan bahwa adanya pertanyaan-pertanyaan monolog untuk mencari fokus masalah. Nah, yang pertama, apakah yang sedang terjadi? Yang kedua, apakah yang sedang berlangsung ini mengandung sebuah permasalahan? Yang ketiga, apakah yang saya dapat lakukan untuk mengatasinya? Yang keempat, saya ingin memperbaikinya. Yang kelima, saya mempunyai gagasan yang ingin saya coba di kelas. Yang keenam, apa yang dapat saya lakukan dengan hal semacam itu? Nah, itu merupakan ungkapan dari Hopkins mengenai pertanyaan-pertanyaan monolog untuk mencari fokus masalah. Baik, selanjutnya saya Muhammad Raihan akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Masalah-masalah yang dirasakan muncul dalam pembelajaran perlu diidentifikasi dan ditetapkan kelayakannya dan kepentingannya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Pada tahap ini yang paling penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai masalah aktual yang dialami dalam pembelajaran atau masalah lain yang terkait dengan manajemen kelas, iklim belajar, proses pembelajaran, sumber belajar, dan pengembangan diri peserta didik. Kemudian terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam identifikasi masalah PTK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah yang akan dijadikan topik PTK harus benar-benar muncul dalam pembelajaran. Artinya masalah tersebut benar terjadi adanya dan sesuai yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua yaitu penting dan bermanfaat untuk memecahkan masalah dan meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi permasalahannya itu berkaitan dengan meningkatkan mutu pembelajaran dan dianggap penting dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu adanya alasan rasional, logis, dan sistematis yang mendasari perlunya penelitian tersebut dilakukan. Jadi permasalahan tersebut didasari oleh alasan-alasan yang rasional, logis, dan sistematis untuk dilaksanakannya penelitian tersebut. Yang keempat yaitu masalah tersebut
real dan problematika yang memerlukan pemecahan dengan segera. Jadi masalah tersebut itu benar-benar problem yang harus segera dipecahkan masalahnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu masalah tersebut berada dalam jangkauan tugas guru yang dapat dihadapi secara proporsional dan profesional. Jadi masalah tersebut masih dalam jangkauan kemampuan seorang guru. Selanjutnya, memperhatikan kriteria yang tadi telah disebutkan. Terdapat langkah-langkah identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tuliskan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu menuliskan beberapa hal yang terkait dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu tuliskan semua masalah yang dirasakan dan dihadapi dalam pembelajaran. Selanjutnya tulis masalah-masalah yang dirasakan ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu pilah dan kelompokkan masalah yang sesuai dengan jenisnya, catat jumlah peserta didiknya yang mengalaminya dan frekuensi timbulnya masalah. Jadi setelah menuliskan masalah-masalah di poin 2 tadi, masalah-masalah tersebut itu dikelompokkan atau dipilah sesuai dengan kelompoknya lah. Selanjutnya yang keempat yaitu urutkan masalah yang sesuai dengan kepentingannya untuk dipecahkan dan ditindaklanjuti. Masalah tersebut itu diurutkan sesuai dengan kepentingannya. Jadi urut dari yang penting banget sampai nggak terlalu penting. Kemudian yang kelima yaitu pilih dan tetapkan masalah yang paling penting dan mendesak untuk dipecahkan. Masalah yang terpilih inilah yang merupakan cikal bakal penelitian tindakan kelas untuk menciptakan perbaikan berkesinambungan. Jadi pada intinya masalah-masalah tersebut itu ditulis terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan, selanjutnya diurutkan dari tingkat sesuai dengan tingkat kepentingannya, selanjutnya dipilih dan ditetapkan masalah yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu untuk dipecahkan masalahnya. Hal tersebut agar menciptakan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya, analisis masalah. Setelah terindentifikasi sejumlah masalah yang akan dijadikan topik PTK, selanjutnya dianalisis untuk menentukan tingkat kepentingannya dan dampaknya terhadap pembelajaran. Analisis masalah perlu dilakukan untuk mengetahui dimensi-dimensi problematis dan untuk memberikan penekanan yang memadai terhadap pentingnya masalah. Analisis masalah melibatkan berbagai jenis kegiatan, termasuk diskusi antara guru sebagai peneliti dengan teman sejawat untuk menentukan masalah secara tepat, dan mengetahui tindak lanjut perbaikan atau pemecahan yang diperlukan. Sebagai pedoman dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana konteks, situasi, dan kondisi masalah itu terjadi. Yang kedua, bagaimana hubungan dan keterlibatan setiap aspek pembelajaran dengan masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimanakah alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sarana. Yang keempat yaitu apakah perlu waktu khusus untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi analisis masalah adalah tahap setelah masalah tersebut teridentifikasi. Selanjutnya masalah tersebut perlu dianalisis kepentingan dan dampaknya bagi pembelajaran.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.